Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya buat pecinta keris Nusantara. Kali ini saya akan mereview salah satu pusaka patrem. Kita lihat sandangannya. Gayaman Jogja Iras tanpa sambungan. Handle juga khas Jogja, mendak juga. Kayunya ini kayu cendono wangi, jadi masih utuh dan bawaannya. Kita lihat bilahnya. Nah, ini pusaka patrem ini berdapur pulang geni lurus. Dilihat dari rinciannya ada tingil, bilah gligir, ada pijetan, gandinya polos. Nah, hampir mirip sama jalak tilam sari. Bedanya kalau jalak tilam sari itu ada serawean, ada tikel alis. Pulang geni lurus ini berpamor pengawak wojo atau keleng. Sangat gagah, wingit. Keris patrem dalam dunia perkerisan, istilah patrem dipakai untuk menyebutkan keris dengan bilah versi kecil, dapat berbentuk lurus atau low. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, patrem adalah versi kecil dari keris-keris pada umumnya. Meskipun patrem secara bentuknya kecil, namun dalam pembuatannya tetap mengikuti kaidah atau pakem pembuatannya, sehingga nama dapur untuk keris patrem pun sama dengan keris-keris pada umumnya. Memang dalam masyarakat perkerisan dikenal secara luas beberapa penggolongan jenis tosan aji berdasarkan ukuran panjang bilah. Ada yang berkeyakinan bilah pusaka kecil itu sengaja dibuat senyaman mungkin untuk digenggam, khususnya disesuaikan dengan kepalan jari-jari tangan wanita dan sesuai untuk kebutuhan wanita yang memang posturnya lebih kecil dari laki-laki. Patrem kerap diasosiasikan sebagai simbol kehormatan dan keprajuritan wanita Jawa, sebuah simbol kekuatan di balik kelembutan. Sebab umumnya kaum perempuan tidak ingin menonjolkan kekerasan dalam pembelaan dirinya. Filosofi keris patrem dalam jarwo dosok berarti panggange ingkang damel tentrem, atau sesuatu yang dapat membuat tentram hati orang yang membawanya. Patrem, sesuatu yang membuat tentram, menentramkan jiwa dari kekhawatiran akan ancaman bahaya, baik fisik maupun non fisik. Mereka dapat merasa tentram batinnya. Tatkala menyanding patrem yang berasal dari orang tua atau leluhurnya sendiri, mereka merasa yakin piandelnya ini cukup ampuh karena dibabar oleh para empu keris dengan berbagai ritual dan persyaratan ketat serta doa-doa sang empu sebagai pusaka. Ukurannya yang kecil ditambah bentuknya yang luwes dan terkesan manis. Pamor keleng lebih mengutamakan kematangan tempat juga kesempurnaan garap. Garap di sini yang dimaksud adalah meliputi keindahan bentuk bilah, termasuk di dalamnya rincian keris keleng juga bisa menjadi bahasa untuk memahami tingkat kematangan si empu secara lahir maupun batin. Secara lahir bisa dilihat kesanggupan si empu dalam mengolah besi untuk menjadi matang dan presisi. Dalam penggarapan keris tersebut juga dibutuhkan kecermatan dan kedalaman batin. Kedalaman batin empu diterjemahkan dalam pamor yang hitam polos
tidak bergambar alias keleng. Empu sudah menep atau mengendap dari keinginan nafsu duniawi. Makna yang disampaikan harus diterjemahkan dengan kedalaman rasa yang bersahaja. Efek yang ditimbulkan dari sugesti terhadap keris keleng tersebut adalah bahwa keris tersebut mampu menjadi tolak bala. Ada juga yang beranggapan bahwa keris keleng tersebut memiliki kekuatan secara esoteri lebih multifungsi dibanding dengan keris yang berpamor. Jadi itulah penjelasan tentang keris patrem. Nanti saya akan bahas lagi keris patrem yang berpamor. Sekian untuk review hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.